Oke, hari ini ya, hari ini saya lupa nggak bawa pensil ya, jadi mungkin pakai pointer aja, mudah-mudahan bisa lebih jelas. Baik, hari ini kita akan masuk ke bab diagram fasa. Nah, jadi diagram fasa, kalau kalian masih kita sekarang udah masuk ke minggu kelima ya. Di minggu sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang apa aja coba? Mulai dari struktur atom ya, struktur atom, kemudian sistem kristal gitu ya. Jadi kita belajar tentang struktur. Strukturnya kita tahu ada yang BCC, ada yang HCP, ada yang FCC gitu ya. Kemudian kita juga belajar di mana titik poinnya gitu ya, titik dari kristal atau arah dari kristal, bidang kristal dan sebagainya. Dari struktur kita belajar tentang struktur, termasuk juga tentang cacat ya. Kita juga belajar dari ada cacat titik, ada cacat bidang, ada cacat garis, ada dislokasi dan sebagainya ya. Kita belajar tentang struktur. Nah, kemudian struktur itu nanti akan mempengaruhi ke apa coba? Ke bab sebelumnya yang kita lihat sebelum ini adalah perilaku mekanik ya, atau ke properties, ke sifat. Jadi strukturnya apa, dia akan berpengaruh ke sifat. Mau strukturnya berupa atom, mau secara atomic level dari level atomnya, atau mungkin secara mikrostruktur dari ukuran mikrometer ya, ukuran 10 pangkat minus 6 meter misalnya. Itu kan bisa misalnya berpengaruh ya. Kita lihat jadi berpengaruh ke sifat mekaniknya, berpengaruh ke kekuatannya. Kemudian kita sudah belajar ada kekuatan, ada kekerasan ya. Kemudian dimana kadang-kadang kalau kekuatan sama kekerasan ini relatif mirip ya. Ada tentang kondisi empiriknya di mana kekuatan itu sejalan dengan kekerasan. Kemudian apalagi ada juga keuletan dan sebagainya, ada sifat-sifat mekanik. Nah, untuk mendapatkan struktur yang diinginkan, nah ini melalui pemrosesan. Nah, jadi pemrosesannya apa? Jadi dan kemudian dari sifat-sifat tadi nanti kita kemudian kita masukkan ke aplikasinya tertentu gitu. Misalnya kapan saya mau pakai logam yang dia misalnya apa ya? Misalnya kekuatannya untuk pisau bedah misalnya harus seperti apa? Misalkan, atau misalnya logam yang dipakai untuk rel kereta api untuk seperti apa gitu ya, atau mungkin logam yang dipakai untuk pipa bawah laut, nah, harus seperti apa. Jadi kita lihat dari aplikasinya setelah kita tahu sifatnya pun bukan hanya sifat mekanik saja sebenarnya ya, ada sifat korosifnya sebenarnya, walaupun memang tidak secara eksplisit ya di kuliah ini. Kemudian juga atau misalnya sifat kemagnetan gitu ya, atau yang tetap memang yang kita lihat adalah kemarin sifat mekaniknya, terutama tentang pembebanannya gitu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan diagram fasa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang diagram fasa, di mana diagram fasa ini merupakan suatu properti atau termodinamika dari suatu bahan ya. Dari termodinamika dari diagram fasa kita bisa tahu untuk komposisi sekian fasanya apakah dia cair, apakah dia padat, sehingga dari diagram fasa kita bisa tahu kalau saya mau melelehkan bahan kira-kira saya harus lelehkan sampai pada temperatur berapa. Nah, nanti di diagram fasa juga kita bisa akan belajar kalau kita dinginkan gitu ya, secara termodinamika, secara equilibrium, kira-kira dia mikrostrukturnya akan jadi seperti apa. Nah, kalau mikrostrukturnya bisa kita buat sedemikian rupa, nanti akan berpengaruh ke sifat dari bahan tersebut gitu. Jadi di sini kita akan belajar, kita akan ini mirip seperti di teknik material yang bagian pembuatan alloy misalnya, bagaimana mereka merekayasa itu kita mulai dari diagram fasa gitu ya. Setelah ini diagram fasa ini dia adalah termodinamika, artinya ketika semua dalam keadaan setimbangan. Sementara pada kenyataannya tidak semua harus berada dalam kesetimbangan, sehingga bisa jadi dia lebih cepat dari seharusnya. Maka kita akan melanjutkan bab berikutnya namanya adalah transformasi fasa gitu ya.
Oke, dari 1 jam ini kita akan masuk ke diagram fasa. Kalau misalkan memang belum selesai, kita akan lanjutkan di hari Jumat. Oke, silakan. Tips-tipsnya adalah boleh buka buku Kalister, boleh buka handoutnya, dilihat-lihat ya. Kalau ada yang kalau ada yang penting, silakan bisa di highlight sendiri, bisa dicatat, atau mungkin rekamannya nanti dibuka lagi, terus didengarkan dan dicatat ulang, di mana akan banyak istilah-istilah baru mungkin yang akan kalian sama-sama pelajari ya. Kita pelajari sama. Oke, nah sekarang ini saya akan memberikan beberapa term atau beberapa istilah-istilah yang mungkin kalian sebenarnya sudah tahu ya. Ada mungkin karena sebagian ada di kimia. Kalian dapat kimia fisik nggak ya? Sekarang nggak dapat ya. Mungkin ada di yang lain ya, di MPA mungkin ya. Tapi kalau dulu saya masih kuliah, saya masih dapat kimia fisik dan ini dapat juga gitu. Atau mungkin di kimia dasar mungkin masih ada. Nah, pertama kita lihat yang poin di awal ini ya, di mana sifat mekanik itu dia fungsi dari struktur mikro. Ya. Kalian ingat ya, waktu kemarin minggu lalu Pak Pra menjelaskan kalau dia yang struktur mikronya dengan butir-butir yang kecil dibandingkan struktur mikro dengan butir-butir yang besar, kekuatannya berbeda. Mana yang kekuatannya lebih tinggi? Yang butir-butirnya yang grain-grainnya ya, atau butir-butirnya lebih kecil atau butir-butirnya lebih besar? Ingat nggak? Mana yang lebih kuat? Atau yang mana yang lebih keras? Kecil bukan? Yang kecil ya, yang lebih kecil lebih keras. Ingat kan ya, salah satu cara kita meningkatkan kekuatan adalah pengecilan ukuran butir, betul. Nah, ya, jadi fungsi dari struktur mikro, betul. Nah, struktur mikro itu sebenarnya bisa kita prediksi dari diagram fasa. Kenapa? Karena cara terbentuk struktur mikro itu fungsi dari bagaimana cara kita memprosesnya. Gitu ya. Kalau kita prosesnya dengan pendinginan lambat, itu biasanya struktur mikronya akan menghasilkan butir-butir yang lebih besar karena dia punya cukup waktu untuk growing ya, untuk kan ada nucleation and growth. Ada dia nukleasi dulu mulai membentuk butirnya, kemudian dia mulai bertumbuh. Pertumbuhan butirnya ada cukup waktu. Tapi kalau misalkan pendinginannya sangat cepat, itu bisa tiba-tiba waktunya sudah langsung temperaturnya langsung dingin gitu ya. Dia temperaturnya dingin, dia si atom-atomnya nggak mungkin dia bisa gerak gitu, sehingga mungkin butir-butir yang terbentuknya masih dingin gitu. Ya, sama seperti kalau kalian di kelas, kalau kalian mungkin sekarang belum masuk kelas ya, kalau misalkan kita harus masuk kelas 100 orang gitu ya di GKU di atas BNI sana gitu. Kalau misalkan dalam waktu yang misalnya waktu lama setengah jam, oke, cukup lama misalnya, kita mungkin bisa teratur sesuai dengan kesetimbangannya. Misalnya yang sebelah sini perempuan semua, yang sebelah sana laki-laki semua, atau kita urut berdasarkan NIM. Jadi masing-masing bisa bergerak menuju kesetimbangannya. Tapi kalau misalkan hanya dalam 2 menit harus berhenti set gitu ya, nah itu mungkin dia belum ketimbang, kemudian mungkin struktur mikronya masih berantakan, atau mungkin saat ini masih kecil-kecil gitu ya. Nah, oke. Jadi tujuan kita belajar diagram fasa itu agar kita tahu bisa memprediksi struktur mikro yang dihasilkan gitu ya. Nanti struktur mikro ini teman-teman di material dia akan mengecek nih, struktur mikronya ini bagaimana ya tensile testnya, dipotong sampelnya gitu ya, dites gitu kan, seperti ini gitu ya, sehingga mereka bisa memformulasikan untuk paduan tertentu, untuk alloy tertentu dengan sifat-sifat yang diinginkan harus seperti apa. Oke, nah kemudian kita ini adalah istilah ya, apa yang disebut komponen, atau bahasa Inggrisnya kalau di buku Kalister compound ya. Komponen adalah bisa paduan murni, bisa unsur, bisa senyawa ya, atau senyawa yang bisa untuk menjadi paduan. Jadi komponen itu sama seperti kita larutan ya, larutan gula misalnya, dia terdiri dari ada solut, ada solvent. Ya, sama semua di teknik kimia. Kalau solut adalah komponen yang dia biasanya konsentrasinya lebih kecil.
Kalau solvent biasanya adalah pelarut atau yang bagian konsentrasinya lebih besar. Nah, misalnya saya punya larutan gula. Larutan gula terdiri dari komponen gula, itu adalah solut. Kemudian saya terdiri dari air. Airnya adalah solvent. Di mana misalnya airnya adalah 1 gelas ya, misalkan 200 ml. Kemudian solutnya adalah gulanya 1 sendok teh gitu kan ya, kelihatan ya bedanya gitu. Oke, sama di paduan juga sama. Nanti kita punya komponen misalnya 10% Cu dalam nikel misalnya. Jadi solutnya adalah Cu yang hanya 10%, sementara sisanya 90% berat misalnya itu adalah nikel. Kemudian sistem. Ya, sistem adalah bagian utuh dari suatu material. Misalnya plat baja karbon. Kenapa sebut baja karbon? Itu sebenarnya karena bajanya memang mengandung karbon. Jadi disebut dengan baja karbon atau carbon steel ya. Kita bahasa Inggrisnya carbon steel. Kemudian yang kedua bisa juga seri paduan yang mengandung komposisi komponen yang sama tanpa melihat komposisi. Misalnya ini sistem besi karbon. Nah, sistem besi karbon ini dia bisa luas, bisa dari besi tuang atau mau baja gitu ya. Misalnya kalau baja itu dia besi yang karbonnya relatif lebih rendah. Nah, kemudian ini ada juga tentang batas kelarutan atau solubility limit. Sama seperti di larutan gula tadi ya, misalkan pada temperatur room temperatur misalnya kan 27 derajat. Sekarang mungkin 20 derajat gitu ya. Itu kan konstan ketika saya masukkan gula 1 sendok masih bisa larut gitu ya. Kalau mungkin udah 2 sendok sudah nggak bisa larut, nah di mana misalkan 1 sendok adalah maksimum kelarutan, nah di paduan juga sama. Di paduan juga dia punya solubility limit atau batas kelarutan, di mana batas kelarutan adalah konsentrasi maksimum atom solut yang dapat larut ke solvent membentuk larutan padat. Nah, jadi kalau kita punya larutan cair, larutan gula gitu ya, di larutan padat pun ada. Di larutan bentuk padat pun ada, namanya solid solution ya, atau larutan padat, di mana atom-atom solutnya itu dia akan terdispersi acak nyampur di padatan ya. Jadi sama seperti kayak larutan gula atau larutan garam ya, di larutan padat pun dia akan membentuk ada namanya larutan padat. Bedanya paduannya dalam solutnya dalam bentuk padat, kemudian solventnya juga dalam bentuk padat, dan atom solventnya solutnya itu dia acak gitu ya. Nah, dan sama seperti larutan gula tadi, kelarutannya pasti fungsi dari temperatur pada diagram temperatur versus konsentrasi ya. Ketika misalnya kita masukkan saya punya sekarang air panas 90 derajat Celcius, saya masukin gula, mungkin saya bisa masukin sampai 4 sendok gula gitu ya, dimana kelarutannya dia akan meningkat gitu, sehingga dia juga akan ada batas kelarutan ya. Itu tentang batas kelarutan. Kemudian fasa. Nah, ini sebenarnya mirip seperti waktu kalian belajar tentang kimia dasar. Fasa di mana fasa adalah bagian homogen dari suatu sistem dengan karakteristik kimia fisika yang seragam ya, bisa bahan murni, bisa padat, cair, gas, atau itu disebutnya dengan satu fasa, atau larutan pun disebutnya satu fasa gitu ya. Misalnya larutan gula itu dia fasa cair ya kan, air ada gula gitu, itu dia fasa cair karena cuman ada secara fisik dia bentuknya sama, rasanya sama gitu kan, kimia fisika sama, itu adalah fasa, jadi dia ada satu fasa. Tapi kalau saya misalnya masukin gulanya kebanyakan ke dalam air gula tadi, sampai ada gulanya itu nggak ikut keaduk, nggak bisa diaduk-aduk sekalipun, dia tetap mengendap sebagai padatan ya. Nah itu ada 2 fasa, satu fasa padatan gula, yang satu lagi adalah fasa cair atau fasa larutan gula gitu. Jadi jadi satu fasa dia bisa terdiri dari 2 komponen, bisa terdiri dari 3 komponen, bisa terdiri dari bermacam-macam komponen, itu bisa juga ya, seperti itu.
Nah, struktur mikro tadi yang tadi ya di atas bahwa sifat mekanik ini fungsi dari struktur mikro. Nah, struktur mikro ini hasilnya dia akan fungsi dari satu konsentrasi dan jenis-jenis dari pemadunya, unsur-unsur pemadunya. Misalnya kalau struktur mikronya besi dan karbon, ya ketika kita dinginkan gitu ya, bisa jadi berbeda dengan struktur mikronya besi karbon yang saya tambahkan copper, krom sama nikel. Misalkan saya mau bikin stainless steel gitu. Walaupun kondisi operasinya sama persis. Gitu. Karena dia masing-masing akan mempengaruhi dari struktur mikronya. Oke. Kemudian yang kedua juga temperatur. Temperatur kita dinginkan dan juga waktu heat treatment dan juga laju pendinginan gitu ya. Ada beberapa jenis laju pendinginan. Ada laju pendinginan lambat. Kalau lambat itu seperti kita masukin logam, masukin sampai meleleh di dalam suatu tungku ya, tertutup tungkunya, terus di tungkunya apinya dimatikan, gitu. Tapi kan masih panas ya dia di dalam ya. Nah misalkan panas terus diemin aja. Nah sampai dia temperatur ruangan itu mungkin bisa jadi baru besok dia baru bisa dingin. Nah itu laju pendinginan yang lambat, gitu. Kalau laju pendinginan yang sedang gitu ya, itu biasanya lelehan logam itu dituang kemudian langsung disemprot minyak biasanya. Jadi ada media pendinginnya minyak, di mana minyak itu ngambil panasnya si logam tersebut gitu. Itu lumayan relatif sedang. Kalau misalkan pendinginannya cepat, itu misalnya si logamnya, lelehan logamnya dicetak kemudian disemprot sama air, kanan kirinya disemprot sama air, jadi langsung pendinginan cepat gitu. Jadi relatif luarnya tuh udah jadi temperatur room temperatur gitu. Itu pendinginan cepat. Nah ini jadi dia struktur mikronya akan berubah. Bagi yang tadi logam yang disimpan di furnace dimatikan lama gitu ya, atau mungkin logam yang udah dilelehkan terus dikeluarin dari furnace disimpan di ruangan biasa, ada yang didinginkan dengan minyak atau didinginkan dengan air, itu berbeda. Nah karakter struktur mikro itu adalah jumlah fasa, perbandingan kuantitas tiap fasa, dan susunan distribusi dari fasa di sistemnya gitu ya. Nanti kita akan lihat lebih detail apa itu yang disebut dengan apa saja yang bisa kita hitung dari struktur mikro gitu. Oke, ini masih sama ya. Jadi ini mungkin nggak usah ya. Ini masih saya ke copy 2 kali ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat kesetimbangan fasa di sini. Nah, apa yang disebut dengan kesetimbangan fasa gitu. Jadi kesetimbangan fasa ini erat kaitannya dengan termodinamika hukum kedua ya, second law dari thermodynamics. Di situ saat sistem berada dalam kesetimbangan, entropinya maksimum tapi energi Gibbs-nya itu minimum. Nah, sehingga dan suatu sistem dia pasti akan menuju ke kesetimbangan, akan menuju ke energi Gibbs minimumnya gitu. Nah, kemudian kesetimbangan fasa ini adalah di mana karakteristik tiap fasa dalam sistem yang tidak berubah dengan waktu. Nah, jadi biasanya untuk mendapat kesetimbangan fasa ini lumayan lambat ya, laju pendekatan menuju keadaan sistem kesetimbangan ini relatif lambat. Kadang-kadang bisa terjadi sistem metastabil, misalkan ada juga yang sistem metastabil tapi sebenarnya masih bisa pindah ke yang lebih stabil. Untuk struktur mikro metastabil itu bisa meningkatkan sifat mekanik ya. Nah di diagram fasa kita bisa melihat fasa sebagai fungsi temperatur dan konsentrasi ya di sini ya. Di mana diagram kesetimbangan fasa itu adalah hubungan antara temperatur C ya atau konsentrasi dan kuantitas fasa dalam kesetimbangan biasanya pada tekanan konstan. Biasanya di diagram fasa kita lihatnya pada tekanan konstan karena kita relatif lebih sering bermain pada tekanannya konstan, misalnya atmosferik, tapi yang kita mainkan adalah temperatur. Ya, jadi ini kita biasanya perlu melihat diagram fasa untuk memperlihatkan langkah transformasi fasa untuk menghasilkan struktur mikro tertentu, gitu.
Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang transformasi fasa, di mana ini kita sudah memasukkan unsur kinetika, unsur waktu, tentang pendinginan, apakah pendinginan cepat, pendinginan sedang, atau pendinginan lambat, ya, di mana transformasi fasa merupakan perubahan struktur fasa dengan perubahan temperatur. Oke ya, cukup banyak definisi-definisi, tapi biar kita teraplikasikan, kita lihat slide berikutnya ya, biar masuknya seperti apa. Oke, di sini kita lihat contoh sistem, namanya ini adalah isomorph biner. Isomorph artinya iso itu kan sama ya, morph itu morfologinya sama, jadi kelihatannya sama. Kemudian biner ini binary, jadi ada dua komponen. Oke, sekarang kita lihat dulu yang di sini diagram ini ya, diagram antara Cu sama nikel. Cara bacanya kita lihat sumbu vertikal. Nah, sumbu vertikal, kemudian kita lihat legendnya atau unitnya, lihat sebelah sini ya. Nah, di sini. Jadi ini 1300 apa nih? Oh, temperatur dalam Celsius gitu. Namun bisa juga kalau kita pengen lihat ke unit yang lain. Jadi di sini ada juga unitnya dalam bentuk Fahrenheit. Jadi kalau misalkan 1400 Celsius, Anda bisa lihat kira-kira berapa dari Fahrenheit-nya. Mungkin 2570 misalnya ya. Nah, disinilah penggaris Anda berperan penting ya, penggaris, atau mungkin saya juga bisa, kadang-kadang saya bisa pakai, kalau pakai laptop begini, pakai Microsoft PPT, terus saya buat gambar line, nanti ketahuan berapa panjangnya gitu ya. Nanti kalau tutorial kita lihat dimana, karena kita keterampilan kita dalam membaca ya, membaca skala itu akan sangat penting, karena ini tentang masalah skala. Begitu juga dengan komposisi ya. Kalau ada tanda kurung di sini, ini artinya adalah 100% dari komponen tersebut. Di sini adalah 100% Cu ya, atau copper atau tembaga. Yang di sini adalah 100% nikel, Ni atau logam nikel. Ya, saatnya kalian juga mulai mulai menghafalkan nama-nama logam ya, dan juga singkatannya gitu ya. Di bawah ini adalah composition dalam weight percent atau dalam persen berat ya di sini. Nah, namun kalau misalkan Anda pengen tahu dalam atomic percent, ini adalah dalam atomic persennya. Ini kebetulan sama ya, atomic percent sama weight percentnya, karena memang cukupnya memang relatif mirip seperti ini ya. Nah, ini disebut sistem yang isomorph karena dia saling larut sempurna pada fasa cair maupun fasa padat ya. Kemudian kita bisa lihat gambar ini. Nah, grafik ini. Nah, jadi titik yang ujung di sini saat 100% Cu itu adalah titik leleh dari Cu ya, dimana dia mulai dari liquid atau misalkan dari padat dari sini, kemudian dia di sini titik lelehnya adalah, ada tulisannya biasanya kalau titik leleh 1085 derajat Celcius, kemudian dia akan jadi liquid gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada dua fasa, yaitu fasa liquid, fasa cair atau fasa lelehan, dan ada fasa padat. Fasa padat itu biasanya kita sebut dengan nama-nama Greek ya, huruf Yunani, jadi alfa. Jadi fasa padatnya adalah fasa alfa. Nah, di sini garis yang menghubungkan antara fasa padat dengan dua fasa, jadi daerah sini ada dua fasa, adalah disebut solidus line atau garis solidus. Ya. Sementara garis yang menghubungkan dua fasa yaitu dengan liquidus line itu disebut dengan liquid adalah disebut adalah liquidus line. Oke, jadi Anda bisa bayangkan di sini adalah titik leleh Cu. Nah, sementara di sini adalah titik leleh nikel, gitu ya. Nah, di daerah sini maka dia akan jadi dua fasa. Nanti kita akan lihat cara menghitungnya bagaimana di sebelah sini.
Oke, nah di sini maka di sini dua fasa antara solid dan liquid, solid alpha dan juga liquid. Oke, nah pada temperatur dan konsentrasi tertentu kita bisa menghitung ada fasa apa saja di sini, kemudian berapa komposisinya dan berapa fraksi di tiap fasa. Gitu ya. Misalkan di titik A, saya mau tahu nih, berapa komposisi A atau enggak apa fasanya A? Sini nih. Ada yang tahu apa fasanya A? Padat tuh. Ya, fasa padat dengan namanya Alfa. alfa, betul. Oke ya. Berapa komposisi A? Berapa? 60% Ni, 40% Cu. Ya. Kita biasanya cukup satu aja karena yang lainnya kan tinggal 100% dikurangi ya untuk isomorf biner. Jadi 60% Ni. Oke. Nah, kalau misalkan B. Nah, ada berapa fasa di B? 2, Bu. Ada 2. Oke ya, ada 2 yaitu fasa Alfa liquid. fasa alfa dan fasa liquid gitu ya. Itu jadi fasanya ada. Nah, berapa komposisi di tiap fasa? Nah, ini baru kita perlu lihat nih dan berapa fraksi di tiap fasa. Nah, kita perlu lihat. Nah, sekarang kita coba lihat di gambar sebelahnya. Nah, kalau misalkan di titik B ini ya, kalau kita titik B kemudian kita perpanjang, dia akan jadi seperti ini ya. Saya nggak bawa pensil ya, jadi saya nggak bisa nulis-nulis, cuma saya pakai ini aja ya, pakai pointer ya. Nah, di fasa B ini dia punya konsentrasi CO nih ya, adalah konsentrasinya ya, konsentrasi paduan secara total gitu ya. Namun kalau kita bagi dua, kita lihat berapa sih liquidnya, konsentrasinya, atau berapa sih konsentrasinya dari larutan padat alfa. Nah, kita bisa tarik garis yang horizontal seperti ini ya, horizontal seperti ini. Connection saya unstable ya. Oke. Kemudian kita tarik garis ke sini sampai ke garis liquidus. Kemudian kita baca ke arah vertikal ke sini untuk lihat di horizontalnya seperti apa. Di bagian komposisinya berapa. Ini adalah Cl atau komposisi dari liquid atau komposisi jadi cairan gitu ya. Jadi di fasa B ini, titik B ini, cairannya, liquidnya dia akan punya komposisi sebesar Cl. Oke. Nah, sementara padatannya dia kita tarik garis ke sini sampai ke dapat ke sini ya. Dan ini adalah konsentrasi padatannya di sini, C alfa. Oke, jadi walaupun dia C0 di sini, dia terdiri dari, kita bisa bilang dia terdiri dari, apakah fasanya? Ada 2 fasa, fasa alfa dan fasa liquid, gitu ya. Berapa komposisi fasa alfa? Komposisi fasa alfa, Anda tarik garis ke sebelah sini sampai dia dapat garisnya antara 2 fasa dan alfa ini ya. Kemudian Anda baca ke bawah ya. Kalau baca titik kan sama kayak kita baca kartesian ya, X ke bawah, Y ke sana gitu. Jadi ini kita mau baca ke bawah komposisi, maka di sini C alfa. Yang ini berarti adalah komposisi liquid. Nah, fasa kemudian ada berapa padatannya? Ada berapa liquidnya? Jadi berapa fraksi dari tiap fasanya? Ada berapa banyak sih si fasa liquid gitu. Ada berapa banyak sih si fasa padatnya, padat alfa. Ini kita menggunakan inverse rule atau Lever rule. Nah, jadi Lever rule itu adalah jadi misalnya kalau misalkan kita pengen tahu fraksi massa liquid, ini kan liquid ya di sini ya. Nah, kita pakai lengan ya, kita pakai cari lengan, tapi lengan yang seberangnya, karena di sini liquid di sebelah sini, kita pakai panjang garis dari B sampai ke sebelah sini. Jadi which is kalau misalkan kita lihat diferensiasinya adalah C alfa dikurangi C0. Ini panjang lengan dari B ke garis solidus. Ini
C alfa dikurangi C0, sudah benar ya, C alfa dikurangi C0 dibagi dengan panjang lengan dari ujung solidus ke ujung liquidus. Ya, dibagi dengan panjang lengan ini alfa sampai ke liquidus, dari panjang lengan yang solidus ke panjang lengan yang liquidus ini. Nah, ini disebut adalah fraksi massa WL atau fraksi massa liquid, gitu ya. Kalau Anda tahu fraksi massa liquid, berapa fraksi padatannya? Karena cuma 2 fasa, gampang ya, tinggal dikurangi ya. Nah, tinggal 100% dikurangi fraksi massa L, nanti Anda bisa dapat fraksi massa larutan padatnya berapa, gitu. Jadi Anda akan punya di titik ini fraksi massa liquid dengan hitungannya segini, gitu ya. Dengan komposisi liquidnya adalah yang ini Cl, gitu ya. Dan Anda akan punya fraksi massa padatan alfa, misalnya yaitu 100% dikurangi fraksi massa liquid dengan komposisi padatan alfa adalah C alfa, gitu ya. Nah, itu kalau pakai fasa. Kalau ingin ditanya dengan fraksi volume, maka kita harus bagi masing-masing dengan volumenya, jadi dengan densitasnya. Jadi kita harus cari berapa densitas alfa, misalnya ini sebenarnya L ya. Ya ini kalau misalkan ada alfa sama beta ini bisa bareng, tapi dibagi dengan densitas. Oke. Seperti itu ya untuk sistem isomorf biner. Nanti kita akan lebih sering untuk membaca, menghitung, makanya saya bilang kita perlu pakai penggaris, atau kalau misalnya di PPT itu kita bisa bikin garis. Coba saya keluarkan dulu ya. Ini dari, coba saya end show. Di sini misalkan saya perbesar. Nih, saya biasanya saya suka kalau ini saya pakai insert terus shape terus line. Biasanya kalau kita ngukur garis misalkan dari titik B ke sini, nah ini dia ngitung tuh berapa tuh panjangnya, 2 cm misalnya ya. Oke, nah ini satu. Kemudian satu lagi saya buat baris panjangnya dari sini ke sini, dari ujung ke ujung 2,94. Oke, jadi persentase liquidnya berarti 2 cm dibagi 2,94 cm. Jadi sekitar ya 2 per hampir 3 ya, hampir 66% atau 2 per 3-nya. Nah, jadi di titik ini kira-kira 2 per 3-nya adalah liquid, cairan, dengan komposisinya adalah ini. Gitu. Untuk padatannya bisa 100% dikurangi dengan persentase liquidnya. Gitu. Gimana? Jadi Anda boleh pakai ini kalau misalkan yang suka pakai tablet atau suka pakai laptop ya untuk ngukur-ngukur, boleh juga. Tapi kalau misalkan mau pakai penggaris, misalkan di print dulu terus dipakai penggaris, itu bisa juga. Kadang-kadang kalau di papan tulis ya, kalau di kelas ya diukur aja pakai penggaris papan tulis gitu ya, atau seperti itu ya, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, nanti kita bakal sering ngukur-ngukur ya, kalau latihan-latihannya tergantung dari kita ukurannya. Oke, nah sekarang tadi saya bilang bahwa dari diagram fasa kita bisa memprediksi struktur mikro dari paduannya, gitu ya. Gimana sih caranya? Nah, kita lihat seperti ini. Dengan ceritanya prosesnya adalah pendinginan, ya. Anggaplah saya punya lelehan nikel di sini ya. Nah, anggap saya punya lelehan nikel di sini. Oke, di sini lelehan nikelnya adalah 35% berat dari nikel. Jadi kita baca ke bawah, ini 30, 40, ini di tengah-tengahnya berarti memang 35% nikel, weight percent nikel di sini ya. Jadi dia berupa lelehan. Anggaplah seperti ini bentuknya ya. Nah, kemudian temperaturnya adalah 1300 derajat Celcius. Dia berupa lelehan. Oke, kita punya lelehan. Kemudian temperaturnya kita dinginkan secara keseimbangan. Artinya kita dinginkan lambat ya. Kita dinginkan lambat sampai dia di temperatur daerah sini. Ya, di titik ini. Nah, secara keseimbangan di titik ini dia adalah di titik liquidus.
atau di titik kesetimbangan antara fasa L dan fasa alfa, ya. Nah, di sini apa yang terjadi secara mikrostruktur? Kalau kita lihat di sini akan sudah mulai terbentuk titik-titik. Ya, titik-titik ini apa? Titik-titik ini adalah titik-titik nukleasi dari padatan nikel. Jadi pada nikelnya akan mulai memadat karena dia udah mulai masuk ke si titik lelehnya, ya, sudah mulai memadat di sini. Dia berupa titik-titik seperti ini. Nah, konsentrasi titik padatannya kayak gimana? Nah, jadi kita harus lihat, kita harus tarik garis ke sini sampai ke solidus, ya. Jadi titik yang terbentuk secara kesetimbangan dia nggak akan punya komposisi padatan sebesar 35% nikel, enggak. Tapi dari lever rule kita akan lihat komposisinya sampai ke sini. Di mana di sini kalau misalkan di titik solidus padat gitu ya, solidus padat atau padatan pada temperatur sekian, saya nggak tahu temperatur berapa. Kalau terbentuk di temperatur itu maka komposisinya harus 46% nikel. Karena ini dibaca ke bawah ya. Dibaca ke bawah harus 4% nikel. Oke, paham ya? Nah, sehingga kita akan mendapatkan titik-titik padatan dengan komposisinya adalah 40% nikel di fasa alfa dan sisanya adalah 35% nikel di liquidnya. Oke, jadi kita udah mulai dari titik-titik sedikit ya, 1%, 2%, pokoknya di dekat titik ini. Kemudian kita dinginkan lagi sampai C, ya, sampai titik C. Nah, di titik C, Anda udah mulai lihat nih, Anda sudah mulai lihat bahwa ada dua fasa nih di sini, ya, di dua fasa di mana ada liquid dan ada padatan alfa. Oke. Nah, berapakah komposisi liquid? Nah, untuk tahu komposisi liquid Anda geser lagi ke sebelah sini untuk membaca komposisi liquidnya. Yaitu Anda akan dapatkan 32% nikel liquidnya. Sementara padatannya dia adalah 45% nikel gitu ya. 43% nikel. Berapa yang masih cair, berapa yang sudah jadi padatan alfa? Anda bisa hitung lagi dengan lever rule tadi ya. Jadi yang L-nya jadi dari sini 43 dikurangi titik C dibagi 43 dikurangi 32. Nah, itu adalah persentase cairan yang masih ada. Ingat, lever rule itu dia berseberangan. Kalau saya mau tahu liquid, maka saya harus pakai lever rule-nya yang sebelah sini, yang seberangnya panjangnya dibagi dengan panjang total. Oke, seperti itu. Nah, Anda kalau mau lihat rumus juga boleh sih ya, tapi saya lebih suka lihat diagramnya terus saya identifikasi dulu ini rumusnya seperti apa. Kemudian saya dinginkan lagi secara pendinginan lambat sampai ke sini. Nah, sampai di sini harusnya hampir semuanya sudah menjadi padat, kan ya? Nah, semuanya menjadi padat, tapi sebenarnya pada kenyataannya ini adalah udah mulai jadi 35% nikel, hampir semuanya full. Jadi titik-titik tadi growing. Titik-titik tadi dia berkembang, growth ya, ada pertumbuhan butir. Jadi titik tadi menjadi suatu cikal bakal butir dan dia growing atau bertumbuh, grain growth, pertumbuhan butir. Kemudian sisa-sisa cairannya masih komposisinya dari liquid yang sebelah sini. Nah, sehingga setelah kita dinginkan sampai titik E, maka kita akan mendapatkan 35% nikel, balik lagi ke semula ya, 35% nikel, tapi masing-masing dengan orientasi kristal yang berbeda dan dia akan punya batas-batas butir gitu ya. Seperti itu. Jadi inilah dari sini kita bisa memperkirakan bagaimana struktur mikro dari paduan isomorf. Dan kalau misalnya pendinginan ini kita cek juga, kemudian sampelnya kita potong, terus kita cek di mikroskop, kemungkinan dia juga akan punya butir-butir seperti ini. Oke, nah makanya kenapa kalau pendinginan itu harus polikristalin ya, apalagi kalau kita berhadapan dengan gelondongan logam gitu ya, misalkan yang teman-teman atau kakak-kakak kalian yang alumni yang sekarang kerja di Krakatau Steel. Nah, jadi ketika mereka mendinginkan kan nggak mungkin cuma 1 gram ya, harusnya mungkin berapa ton gitu ya, kadang ada yang 2 ton satu lempengan baja besar gitu.
Oke, nah ini namanya adalah pendinginan kesetimbangan. Kemudian ini adalah pendinginan non kesetimbangan. Ya, ada kalanya pendinginannya relatif cepat sehingga dia yang angka ujungnya ini kan di sini pas ketika kita dinginkan di B itu kan dia ujungnya 46 nikel ya. Sementara kalau kita dinginkan lebih rendah pusatnya jadi hanya 43% nikel, jadi berkurang. Ada kalanya dia nggak sempat gitu ya, nggak sempat bermigrasi si difusi padatannya itu dia nggak sempat keluar, kan dia berarti lewat jenuh ya. Nah, sehingga dia strukturnya menjadi coring begini, jadi ada terpusat, jadi yang ujungnya dia 46 nikel tapi bagian luarnya dia komposisinya 40% nikel, sementara yang bagian atasnya ini dia nggak apa ya, bagian yang paling pekat nikelnya dia belum sempat keluar udah kedingin, jadi dia udah nggak bisa bergerak. Kemudian kalau didinginkan lagi juga sama, jadi sehingga strukturnya akan lebih coarse, dan ketika didinginkan tidak akan seragam seperti ini komposisinya, bukan 35% nikel tapi kalau kita lihat dia strukturnya coring, atau yang bagian luar itu bisa jadi bagian ujung, maksudnya bagian tengah itu adalah 45% nikel, bagian luarnya 40% nikel, bagian luar agak luarnya lagi 35% nikel, dan paling luarnya jadi 31% nikel. Ini bisa terjadi kalau pendinginannya cepat gitu. Karena udah temperaturnya udah terlalu rendah sehingga si butir atau si atom-atom nikelnya ini belum sempat dia bermigrasi keluar, berdifusi keluar. Ini sebutnya adalah pendinginan non keseimbangan ya, atau disebut segregasi di mana ada gradien konsentrasi melewati butir. Struktur cord ini memiliki komponen yang bertitik leleh lebih tinggi di ujung gitu ya, sehingga ketika dipanaskan batas butir itu bisa meleleh terlebih dahulu. Jadi lumayan kehilangan integritas mekanik dan bisa jadi temperatur pelelehan pada temperatur kurang dari solidus. Nah, kalau terjadi hal seperti ini kita bisa ubah dengan cara bisa cegah dengan homogenisasi atau mungkin dengan perlakuan panas. Jadi kita panaskan lagi pada temperatur tertentu untuk mereka bisa bermigrasi ya, merapi-rapihkan diri, kemudian baru setelah itu didinginkan lagi secara lambat sehingga akan lebih seragam sifat mekaniknya. Oke, itu tentang jadi dari diagram fasa kita bisa mendapatkan struktur mikro. Oke, nah bagaimana nih hasilnya ya, atau bagaimana pengaruhnya dari sifat mekanik paduan isomorf dengan hasil dari atau misalkan dari sifat-sifatnya. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah yang 0 Ni, ini adalah Cu ya, berarti dia tensile strength dari Cu. Sementara ini adalah tensile strength dari nikel. Kita baca ke sebelah sana, berarti sekitar 350 megapascal, sementara Cu sendiri persentasenya sekitar 220-an megapascal. Nah, kalau kita tingkatkan, kita tambahkan paduan karena dia larut sempurna ya, isomorph tadi, ini dia benar-benar bisa, dia akan meningkat ya, tensile strength-nya sampai ada di maksimumnya, kemudian dia akan turun lagi gitu. Begitu pula kalau misalkan kita tahu sendiri tensile strength itu berbanding terbalik dengan elongation atau berbanding terbalik dengan ductility. Nah, di sini ductility-nya diukur dengan elongation atau persentase elongation pada 50 mm spesimen. Jadi berapa persen yang dia mulur pada 50% spesimen. Di sini juga kita lihat ductility-nya yang satu 55%, yang satu ductility-nya sekitar 50%. Ductility-nya akan berkurang seiring dengan kekuatan dari alloy tadi, kemudian dia akan kembali lagi naik seiring dengan penurunan dari tensile strength gitu. Nah, jadi kita bisa memetakan misalkan untuk paduan-paduan ini kita coba lakukan pendinginannya seperti apa, petakan juga diagram fasanya, kemudian sampelnya kita cek, kita potong, dan kita cek di SEM ya, scanning electron microscope, untuk tahu bagaimana dengan sifat mekanik masing-masing. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Bu, izin bertanya. Ya, silakan.
Saya masih bingung sama konsep komposisi Bu. Istilahnya komposisi itu jumlahnya dalam suatu komponen gitu atau dia tuh semacam apa ya Bu? Soalnya saya tadi pikirnya komponen itu jumlahnya gitu kan Bu dalam suatu komponen, tapi ternyata setelah saya lihat lagi dari diagramnya ternyata artinya itu bukan kayak gitu. Ya, komposisi itu jumlah suatu komponen dalam satu sistem. Jadi misalnya anggaplah ini ya, misalkan ini 60% berat ya, misalkan. Jadi anggaplah jadi ini sesimpel kalau Anda punya 100 gram paduan ya, berarti kalau Anda punya 60% Ni berarti 60 kilogramnya adalah nikel. 40%-nya adalah Cu gitu. Itu komposisi. Bayang nggak? Eh, boleh ke slide berikutnya nggak Bu? Ya, Itu kan dia pas masuk ke ini nih Bu, dari yang titik paling atas tuh buat yang nikel, titik paling atas kan titik cairan cairan jenuh tuh sorry, cairan yang full cairan, terus dia masuk ke titik jenuhnya. Itu kenapa komposisinya dari yang solid langsung langsung berubah dari yang awalnya sekitar itu langsung naiknya drastis gitu Bu. Dia bukan kayak perlahan-lahan gitu. ya, Soalnya kan ya. itu baru baru titik kesetimbangan gitu kan ya. Betul. Nah, pertanyaannya bagus ya. Kenapa dia langsung jumping ke sini gitu ya? Pertanyaannya ya. Ya, betul nggak? Iya Bu, heeh. Karena dia ada di dalam dua fasa. Ya, kalau dia ada di dalam dua fasa itu dia kan berarti kalau di dalam dua fasa dia terdiri dari larutan berarti fasa alfa sama fasa liquid ya. Nah, secara kesetimbangan dimanapun kalau dia di dalam dua fasa dia akan mengikuti dari garis solidusnya sama untuk padat dan kemudian liquidnya pada fasa cair. Jadi kalau di titik ini betul seperti kamu bilang tadi. Kenapa dia langsung jumping jadi 46% nikel? Karena kita punya garis solidus ini. Garis solidus ini menunjukkan kesetimbangan padatan pada temperatur tertentu gitu. Karena ini temperaturnya ada temperatur ini misalnya ya, saya nggak tahu berapa ini, kita garis geser ke sini, kemudian kita garis horizontal. Nah, maka ini adalah titik kesetimbangan si solid itu berada. Si solid kalau ada solid di sini, walaupun di sini solidnya sedikit banget ya, mungkin hampir 0 ya. Kayaknya karena baru titik-titiknya saja. Nah, bagaimana cara kita bacanya? Kita baca ke bawah. Jadi tadi betul siapa namamu tadi? Acuta. Acuta. Oke. Jadi kata Acuta tadi betul tadi di sini akan terbentuk titik-titik padatan di mana padatannya itu terdiri dari 40% 46% Ni. Sisanya adalah Cu gitu. Dan baru sisanya di sini. Jadi memang betul di antara dua fasa ini kita akan dapat yang komposisi padatnya sama cairannya akan berbeda. Karena di sini dia nggak akan mungkin ada campuran misalnya larutannya 35% sama padatannya 35% juga nggak akan mungkin. Kenapa? Karena di sini dia ada di daerah tidak stabil. Di daerah tidak stabil dia akan terus ngegeser ke keseimbangannya. Yang liquid ke sini dan yang padat ke sini gitu. Nah, karena dia ke sini di titik ini, maka kita harus tahu berapa komposisinya. Dia ke bawah 32 dan yang di sini dia komposisinya ke 43 gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi lihatnya karena dia nggak akan jadi di sini tuh daerah ini tuh benar-benar nggak stabil antara dari sini ke sini. Dia pasti akan mepet ke sini sama di sini. Nanti kalian juga belajar semester depan kalau saya ngajar kelas reguler berarti di proses pemisahan kalau pemisahan pada cair gas juga sama. Kalau kita ada di dua fasa vapor liquid equilibrium, dia nggak akan mungkin dia pasti akan terbagi dua. Nah, tapi makanya nanti satu komposisinya berubah, yang satu lagi adalah relatif fraksinya berubah gitu. Berapa yang jadi padat, berapa yang jadi cair, ini kan tadi pakai lever rule tadi, ya gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya teman-teman yang lain juga yang tidak bertanya, mudah-mudahan kejawab. Oke, nah ini panjang ya. Jadi mungkin saya sebelum kita lanjutkan hari Jumat, saya coba jelaskan satu ini dulu ya. Jadi ini tulisan semua ini bisa dijelaskan dari diagram ini.
gitu ya. Yang kedua, kita belajar sistem eutektik biner ya. Kalau di vapor liquid equilibrium kita belajar tentang azeotrop. Tahu ya azeotrop ya? Nah, ini kita belajar kalau di padat cair itu kita sebut sistemnya adalah eutektik, eutektik tapi kita sebutnya eutektik. Oke, di sini adalah PB dan SN. PB itu timbal, SN itu timah. Paduan PB-SN ada yang tahu apa? Itu adalah solder ya, kalau paduan solder. Jadi kalau kalian nyambungin dua kabel gitu ya disambung atau misalkan ini ngelas ya, itu dia pakai solder, dia PB sama SN. Dia temperaturnya relatif lelehnya itu udah 300, dia udah leleh nih. Jadi lumayan temperatur rendah dia bisa udah melelehkan untuk elasnya itu gitu. Oke, nah di sini PB dan SN dia menganut sistem eutektik biner. Artinya ada satu komponen eutektik gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini kita lihat dulu fasanya. Ada fasa tunggal, fasanya itu adalah fasa liquid, ya. Ini waktunya udah mau habis ya, dikit aja deh. Fasa liquid, kemudian ini ada fasa alfa. Fasa alfa ini adalah fasa larutan padat yang dia mengandung solvennya adalah PB, karena dia kebanyakan PB ya, dan mengandung sedikit SN. Ada SN di sini ya. SN ini cuma antara 10 sampai sekian. Nah, ini maksimum kelarutannya ketulis di sini. 18,3. Ini adalah maksimum kelarutan SN pada PB gitu. Yang kedua, ada larutan padat beta. Larutan padat beta itu adalah larutan yang kaya akan timah dan dia mengandung sedikit PB. Di sini bisa lihat kelarutan maksimumnya itu segini ya, 97,8. Artinya di temperatur geseran ini nih 183 dia maksimal larutnya paling PB-nya larut sedikit banget gitu ya. Nah, kemudian di antara dua ini ada namanya eutektik, titik eutektik di sini gitu. Di mana titik eutektik itu adalah reaksi kalau liquid dengan komposisi 61,9 weight persen dari SN ya, 60,9% berat dari timah, kalau didinginkan ya, dia akan menjadi satu mikrostruktur yang relatif seragam. Dia bentuknya berlapis-lapis, ada lamelanya gitu ya. Nah, ini namanya struktur eutektik. Secara makrostruktur dia sifatnya kayak satu gitu ya, kayak satu makrostruktur gitu. Jadi namanya adalah reaksi eutektik. Jadi antara dari satu liquid pada komposisi eutektik, ketika didinginkan dia akan menjadi larutan alfa, padat alfa dengan komposisi alfa eutektik, dan beta pada komposisi beta eutektik yang dia berlapis-lapis sangat tipis, cuman bisa dibuka di mikroskop aja. Tapi kalau lihat mata tuh nggak rata gitu ya, relatif sama dan sifatnya sama seperti ini alfa beta gitu ya. Jadi ini adalah namanya sistem eutektik biner ya. Kita bahas lagi ya sistem eutektik biner nanti hari Jumat. Kalian mudah-mudahan bisa sudah ngecek bawa juga handoutnya buat kalian bisa coret-coret, juga kita bisa latihan bareng-bareng. Oke, karena waktunya juga sangat terbatas, saya tutup dulu ya hari ini. Terima kasih semua perhatiannya, kita ketemu lagi di hari Jumat.